Cerita anime budak culun super hoki ki brutal yang selalu mendapatkan imbalan kimochi dari para majikannya ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya ya keseharian Yuki sebagai babu di markas skuad divisi 7. Seperti Yuki yang memulai harinya dengan membersihkan sepatu serta akan menyiapkan sarapan untuk Himari. Memijat badan susu yang kini dalam mode Ultraman Boba. Sampai Yuki yang akan membantu Lolinel untuk mengerjakan PR sekolahnya. Tanpa Yuki dan skuad 7 sadari, kehadiran sesosok pria di skuad mereka itu sudah menarik seorang wanita yang sepertinya sih memiliki niat untuk menjadi majikan baru dari Mamang Yuki kita ya teman-teman. Tapi aing jujur, gak apa-apa Yuki memiliki majikan baru selain Mamah Kyoka, asalkan apa Bang Lime? Lebih berit-berit. Hingga setelah Yuki menyelesaikan urusan-urusan rumah tangganya di skuad divisi 7, kini kita diperlihatkan Yuki akan menyelesaikan sesi latihannya bersama dengan Mamah Kyoka. Kyoka-san, omatase desu. Iya. Tapi belum sempat latihan tersebut terjadi, Mamah Kyoka tiba-tiba saja mendapatkan sebuah kabar dari Himari bahwa saat ini tiba-tiba saja segerombolan iblis datang menyerang markas mereka. Dan ya, setelah mereka semua menyusun rencana dan menemukan letak para iblis-iblis itu berada berkat skill detektor milik Lolinel, maka kini kita diperlihatkan para skuad 7 yang langsung utiwi ke TKP dan menyerang semua iblis yang ternyata kini tengah mengejar-ngejar 2 orang warga sipil. Awalnya sih dengan kekuatan pernapasan Amerika dari Himari, Ultraman Boba dari Sushi, serta kemampuan dari budak hoki kita yang dikombinasikan dengan kekuatan overpower milik Mamah Kyoka, mereka semua itu dapat menghandle para iblis-iblis kroco yang ada ya para penonton. Namun karena jumlah iblis kroco ini terlalu banyak, plus ada sebuah titan shifter di antara mereka, jujur hal itu cukup merepotkan lah bagi mereka semua. Hingga ketika skuad 7 ini benar-benar kerepotan dan kewalahan melawan para iblis yang ada, muncullah muncullah para anggota dari skuad 6, yaitu Yachiho si pengendali mana, maksudnya itu pengendali waktu, Sahara yang memiliki kekuatan Super Saiyan Boba, dan pastinya ini dia sang my bini, my wife, serta my istri dari masa depanku, yaitu Mbak Tenka. Wah, Yuki yang tidak ingin terlihat cupu dan lemah di hadapan para haramnya tersebut, apalagi di situ ada Mbak Tenka, tentu dong tidak mau kalah juga. Dimana dengan tekad Yuki yang terus ingin bertambah menjadi kuat agar bisa lebih diandalkan oleh Mamah Kyoka, ya biar imbalannya juga lebih gacor dan plenger sih. Di sini Yuki dengan kekuatan budak OP-nya itu berhasil menunjukkan kepada Mamah Kyoka dan juga Mbak Tenka tentang sebetapa bisa diandalkan dirinya itu, sehingga aing penasaran boy, siapa nih ya yang mengawasi Mamang Yuki dari jauh? Apakah wanita ini lebih gacor dari Mamah Kyoka dan juga Mbak Tenka? Ya mari kita ikuti dulu saja alur ceritanya Mang. Tapi ya bodoh amat lah akan hal tersebut cu. Karena setelah ada pertarungan pasti ada apa para muridku? Betul boy, ada imbalan dong pastinya. Yang mana kali ini imbalannya itu bukan imbalan yang ya cuma bisa membuat sekecil kalian bangun dikit doang lah. Tapi sekarang imbalan yang Mamang Yuki kita dapatkan itu adalah ya selicu info lowongan jadi budak di kors pembasmi iblis dong. Kan aku juga mau di pero-pero Mamah Kyoka. Nah sambil di Mamah Kyoka itu memuji tekad Yuki yang ya menurut Mamah Kyoka kini kekuatan Yuki itu sudah jauh meningkat lebih besar dibandingkan dengan pertama kali Yuki menjadi budak. Wah, mendengar akan pujian dari Mamah tersebut tentu dong membuat Yuki itu merasa sangat bahagia, termasuk Stephennya juga gitu kan. Sedangkan di sisi lain kini kita diperlihatkan Mbak Tenka yang ternyata diam-diam sudah menjalin komunikasi dengan kakak dari Yuki. Ya selain karena niat Mbak Tenka itu ingin membantu kakak Yuki
Yuki, Mbak Tenka juga ya sekalianlah memperdekat dirinya dengan sang calon kakak iparnya tersebut. Aoba sih tidak masalah kalau jika Mbak Tenka itu menyukai sang adik, karena bagi Aoba asalkan Mbak Tenka peduli dengan sang adik dan tidak memiliki niatan macam-macam dengan Yuki, paling digenjot doang. Itu saja sudah cukup untuk Aoba. Wah, mendengar perkataan tersebut dari Aoba seketika membuat Mbak Tenka itu sangat merasa bahagia ya teman-teman, karena dirinya merasa sudah mendapatkan restu dari One-chan brut-brut ayang culunnya itu. Tapi お姉さん、将来の家族の話ですから。そろそろ戻りますよ。 ya tiba-tiba saja Mbak Tenka mendapatkan sebuah panggilan rapat yang mengharuskannya untuk datang ke markas pusat. Begitu pula dengan Mamah Kyoka dan juga Mamang Yuki. Ya, alasan kenapa Yuki ini sendiri bisa dipanggil ke dalam rapat ketua itu adalah karena hal ini merupakan permintaan langsung dari komandan pusat, alias pemimpin dari seluruh ketua divisi. Tapi sebelum itu Mamah Kyoka memperingatkan kepada Yuki, ketika nanti Yuki masuk ke dalam ruangan rapat dan bertemu dengan sang komandan, Yuki jangan pernah berani-beraninya melihat mata sang komandan sedikit pun. Karena apa? 何か能力的な。そうじゃない。気に入られると厄介だ。 Ya, bisa dibilang Mamah Kyoka itu cemburu lah ya Kang jika ada wanita lain yang menyukai Yuki. Sebabkan dengan adanya Mbak Tenka yang selalu siap sedia untuk mencukurukuk Yuki ketika Mamah Kyoka lengah seperti ini. 癒しのペットって感じだけどね。君がたくましく育ってくれれば甘えちゃうかも。 Ada Susu sang Ultraman boba yang masih menunggu waktu yang tepat untuk menghantam Yuki dengan brut-brut jumbo-wumbonya itu. Sampai Himari yang ya meskipun di luarnya Himari ini seolah tidak begitu tertarik dengan Yuki dan ya, lebih membencinya malahan. Tapi itu bro, di balik rasa ketidaksukaan tersebut ada geolan yang begitu mematikan. Alamak. Namun ketika Mamah Kyoka dan Yuki ini baru saja tiba di markas pusat, mereka langsung disambut oleh seorang wanita brut-brut berambut blonde sekaligus pemimpin pasukan divisi 2 bernama Mira. Nah, entah apa yang terjadi di antara mereka berdua. Aduh brut-brut begini Kang. Maksudnya itu, entah apa yang terjadi di antara mereka berdua. Sepertinya hubungan Mira dengan Mamah Kyoka ini nampak kurang akur ya bro. だが忘れんな。俺の方が超強い。 Selain bertemu dengan Mira, di sini juga Mamah Kyoka bertemu dengan pemimpin divisi lainnya, yaitu Bell, seorang pemimpin pasukan dari divisi 3. Divisi yang sudah terbantai itu loh di awal episode. Nah, di sini Bell itu merasa takut banget nanti ketika rapat dirinya akan dihukum secara brutal oleh sang komandan. Tapi Mamah Kyoka mencoba menenangkan Bell bahwa ya dengan kekuatan Bell yang cukup OP, seharusnya Bell itu tidak perlu waktu lama lah untuk membangun divisinya kembali. Dan pada akhirnya Mamah Kyoka dan Yuki pun masuklah ke ruangan rapat para ketua divisi, di mana di situ sudah ada Mbak Tenka, pemimpin pasukan baru dari divisi 1 bernama Tatara, lalu ada agak menonjol ya pemimpin dari divisi 5 bernama Ezo, dan ada mami bulut-bulut boy bernama Fubuki Ajuma, sekaligus pemimpin pasukan dari divisi 9, dan juga ada pemimpin dari divisi 8 bernama Farfara. Sedikit info aja ya mengenai mami Fubuki bulut-bulut. Jadi ternyata mami Fubuki ini merupakan ibu kandung dari Himari dan juga Yachiho. Dan ya buat kalian yang sudah baca manganya, jago boy, jago kalau kalian gak meletup-letup Kang melihat aksi dari Mamah Fubuki ini. Jadi tidak sabar aku. 吹雪さんはひまりと八千穂の母親だ。若い。 Emangnya kenapa bang sama Mamah Fubuki? Aing gak mau banyak spoiler anak muda. Pokoknya ketika waktunya terjadi, Aing cuma mau memberikan pesan aja kepada kalian. Siapkan tisu dan sabun bolong kebanggaan kalian. Dan ingat, ini mah ingat, sabunnya harus 2 ya, karena 1 kayaknya tidak akan cukup deh. Oke lah ya, balik ke cerita. Dan ini dia pemimpin dari seluruh pemimpin pasukan pembasmi iblis, yaitu komandan tertinggi yang bernama Ren Kamashiro. 総組長山城蓮だ。ちらっと見るぐらい。
Saya melihat senyuman penuh arti dari komandan satu ini. Tapi ya jadi tujuan Ren mengundang para tetua divisi kerapat ini adalah pertama, untuk mengumumkan penggantian ketua divisi 1 dari seorang nenek bau tanah bernama Ryum Yoga kepada sang murid kesayangannya itu bernama Tatara. 改めてみんなに挨拶しな。ただら好みです。高校生と若輩ですが、一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。 Kedua, Ren juga mengumumkan tentang kemunculan iblis berbahaya yang akhir-akhir ini merepotkan mereka semua, yaitu ya sudah tidak asing lagi lah ya bagi kita, bernama Jiryu yang sudah membantai seluruh skuad 3, si Koku yang sudah membuat anggota skuad 7 dan 6 masuk rumah sakit, dan si iblis burik yang diketahui bernama Rairen yang sudah dikalahkan oleh Mbak Tenka dengan black hole-nya. Namun ya di sini Mbak Tenka itu tidak bisa mengkonfirmasi secara pasti ya para penonton, apakah Rairen itu sudah benar-benar matoi apa belum. Wah, melihat akan kemunculan para iblis yang menyebut dirinya sebagai dewa, tentu para ketua divisi pun semakin berlomba-lomba untuk mengalahkan mereka semua. Karena di sini selain Mama Hyoka, para wanita selebeu ini juga memiliki sebuah ambisi yang tinggi yang untuk menjadi seorang komandan. Namun bukan ini yang ingin Ren inginkan, tapi Ren ingin mereka itu saling bekerja sama dan saling bahu-membahu dikala suatu saat nanti mereka akan berperang dengan para iblis tersebut. Dan ketiga, sekaligus alasan kenapa Yuki dipanggil ke sini itu adalah karena Ren yang begitu penasaran dengan kekuatan dari budak culun Mama Hyoka ini. Dan diketahui wanita misterius yang selama ini diam-diam mengawasi Yuki itu adalah ya Ren itu sendiri, bro. Entah apa tujuan Ren mengawasi Yuki, tapi si Aing berfeeling Ren itu ingin menjadi majikan baru dari Yuki ya boy. Ya meskipun kurang brut-brut sih, tapi aku tetap suka kok dengan tatapan jahat dari Ren. Dan soal Bell, sebagai hukuman karena tidak bisa menjaga divisinya, Bell akan dididik langsung oleh Ren di sebuah ruangan duel, dimana kan di situ semua luka parah akan bisa sembuh total ya teman-teman. Merinding sudah cuy ini Bell ketika mengetahui akan hukuman mengerikan yang menantinya itu. Namun di tengah-tengah rapat penting tersebut, tiba-tiba saja mereka semua diberitahu bahwa kini markas mereka diserang oleh ratusan atau bahkan ribuan iblis. Wah, mendengar akan hal itu, para ketua divisi pun tentunya tanpa banyak basa-basi dong langsung UTW ke medan pertempuran untuk menyergap para iblis-iblis kroco tersebut, termasuk Mama Hyoka dan juga Yuki. Namun baru aja Yuki ini berubah menjadi iblis, kita diperlihatkan para ketua divisi yang dapat dengan cepat membantai ribuan iblis kroco dengan begitu easy-nya. Wah, kalau Aing lihat Mama Fubuki jadi ingin mandi wajib lagi Aing. Kira-kira episode berapa ya Mama Fubuki beraksi? Tapi Ren yang menyadari ada dalang di balik penyerangan ribuan iblis ke markas mereka langsung bergerak dengan cepat pergi ke TKP untuk membantai mereka semua. Yang mana ya Aing nggak tahu sebenarnya kekuatan spesifik Ren ini. Jadi meskipun Ren sudah diberikan Seer Mind Control seperti ini, 白蓮か帰り討ちだよ石になれ行かない dan diserang oleh segerombolan penyusup dari negara asing secara bersamaan. Tapi anehnya semua serangan dan juga skill mereka itu tidak aktif Kang di hadapan Ren. Bahkan dengan skill yang Ren miliki, dirinya bisa menteleportasi seseorang dengan mudah ke dasar samudra. Selesai urusannya dengan para kroco, Ren yang merasa penasaran dengan imbalan Yuki ketika Mama Hyoka menggunakan jasanya, meminta kepada Mama Hyoka untuk memperlihatkan hal tersebut kepada dirinya. Dan ya karena kali ini Yuki pun tidak terlalu banyak bertarung dan menghabiskan energi, maka imbalan yang didapatkan oleh Yuki itu adalah Boy Ren yang melihat akan imbalan yang sepertinya tidak terlalu CBL makin tertarik lakang kepada Yuki, yang oleh sebab itu bak seorang majikan kepada anjingnya, Yuki pun diminta untuk mengulurkan tangannya kepada Ren. Ya Yuki sih nurut-nurut aja, tapi coba kalian lihat bejir ekspresi Mama Hyoka.
Abis Anda Yuki, apakah nanti monok Yuki akan starter lagi seperti pada season 1 kemarin? Namun ya Yuki yang melihat akan sifat dari Ren, entah mengapa membuat Yuki itu kembali mengingat akan seorang One-chan brut-brut yang berada di dalam diri Ren. So, bagaimanakah nasib Yuki dan apakah Ren akan meng-NTR Yuki dari Mama Kyoka? Serta bagaimana keseruan gacoan baru Aing yaitu Mama Fubuki nanti? Itu semua akan kita bahas pada episode-episode selanjutnya boy. Oh ya, sebelum penutupan, sebenarnya kekuatan yang dimiliki oleh Ren ini bernama penguasa semesta, dimana dibalik ke 8 lambang apa ini ya, kayak Buddha gitu nggak sih? Ya pokoknya setiap lambang itu memiliki kekuatannya masing-masing. Tapi ya itu apa saja kekuatan dari Ren, itu semua masih menjadi misteri yang mungkin akan terungkap. Bodoh amat lah soal kekuatan Ren. Aing mah cuman nungguin Mama Fubuki main doang cu asli. So udahlah ya, harus tabung cairan dulu agar nanti gua corkang. Adios.